Kamu pengen mulai investasi saham tapi bingung gimana caranya? Jangan khawatir, di video kali ini aku akan ngajarin kamu bagaimana tips-tips investasi saham untuk pemula. Yuk kita bahas. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika kamu beli saham, maka kamu menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau kamu punya saham di perusahaan Apple, artinya kamu punya sebagian kecil dari perusahaan Apple tersebut. Jumlah investor saham di Indonesia per Agustus 2023, jumlah investor saham di Indonesia mencapai 11,5 juta orang. Jumlah ini meningkat 0,6% dari bulan sebelumnya yang hanya berjumlah 11,42 juta orang aja. Peningkatan jumlah investor saham di Indonesia ini sebenarnya didorong oleh beberapa faktor yang sama, yaitu peningkatan literasi keuangan, pemulihan ekonomi, dan pembukaan rekening saham yang semakin mudah. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, gimana cara beli saham? Untuk beli saham, kamu mesti buka rekening saham di satu perusahaan sekuritas. Setelah itu, kamu bisa mulai beli saham dari aplikasi atau website yang disediakan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Nah, ada beberapa perusahaan sekuritas yang cukup populer di Indonesia. Di antaranya seperti Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, BCA Sekuritas, dan lain sebagainya. Silahkan kamu cari tahu setiap dari sekuritas tersebut ya. Pertanyaan yang nggak kalah penting adalah, apakah investasi saham itu beresiko? Jawabannya adalah iya. Harga saham itu bisa naik dan juga turun, sehingga kamu juga bisa mengalami kerugian di investasi saham ini. Tapi nggak perlu khawatir, karena sebenarnya risiko ada di setiap instrumen investasi, termasuk di investasi saham. Yang terpenting adalah kamu paham risikonya dan bisa mengelola risiko itu dengan baik. Nah, untuk meminimalisir risiko atau kerugian, ini tipsku untuk para investor pemula. Yang pertama, pilih saham blue chip yang tepat. Saham blue chip adalah saham yang dimiliki oleh perusahaan besar dan juga ternama. Perusahaan ini biasanya memiliki fundamental yang kuat yang ditandai dengan keuangan yang sehat dan pendapatan yang stabil. Terus, sebelum kamu beli saham, pastikan juga untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap saham tersebut. Caranya adalah kamu bisa baca laporan keuangan dari perusahaan tersebut dan membaca berita-berita yang terkait dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, jangan FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut kehilangan keuntungan yang besar saat melihat harga saham itu naik secara signifikan. Kamu harus ingat bahwa akan selalu ada investor yang suka pom-pom atau merekomendasikan saham tertentu sama kamu. Saranku adalah jangan langsung kemakan dengan influencer kayak gini. Kamu mesti tetap Dior atau do your own research. Yang ketiga, buat rencana investasi. Tentukan tujuan investasimu serta berapa lama kamu akan berinvestasi. Ini akan bantuin kamu untuk tetap fokus sama tujuan awal kamu saat kamu memulai investasi saham. Misalnya nih, kamu pengen beli rumah dalam waktu 5 tahun. Maka kamu mesti milih saham-saham yang punya potensi pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang. Kalau kamu pemula banget, coba deh pelajari saham-saham yang ada di bidang perbankan, kayak BCA, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Tapi tetap ingat bahwa ini bukan saran untuk jual ataupun beli saham ya. Sekali lagi, lakukan Dior atau do your own research sebelum memutuskan investasi saham. Sebagai penutup, aku pengen ngasih tahu bahwa investasi saham itu nggak mesti dengan modal yang gede. Kamu juga bisa kok untuk mulai dengan modal yang kecil atau minim. Kuncinya adalah kamu harus konsisten dan juga sabar untuk menunggu momentum saat kapan kamu harus jual saham kamu tersebut. Segitu aja video aku hari ini, semoga bisa bermanfaat dan juga ngasih insight untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang ya. Bye-bye.